Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. حضرة نبينا وحبيبنا وقرة سيدنا محمد الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير أمهاتنا وأجدادنا ومن أمتنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وارجعنا المسلمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Taqwa ingkang kula muliaken rahimakumullah. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, monggo kita maturaken raos syukur dhateng Allah atas sedaya rahmat nikmat taufik hidayah ingkang senantiasa kaparingaken dhateng kita. Kita ucapaken hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salajengipun niki kula maos ayat wonten ing surat An-Nahl. Surat tawon. An-Nahl niku maknane tawon. Jadi tawon itu viral sampai dijadikan salah satu nama dalam surat-surat Al-Quran. Dalam surat Al-Quran ada nama An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basari aw aqrab. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Alam yara ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samaa ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Hanya milik Allah sesuatu yang tersembunyi, yang samar-samar. Yang ditekankan ini sesuatu yang samar, yang tidak terlihat,
yang kadang-kadang kita tidak menganggap itu juga milik Allah karena tidak tahu, nggak terlihat. Maka Allah angkat dalam ayat ini sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib bukan fisiknya langit, bukan fisiknya bumi, tetapi sesuatu yang gaib, yang tersembunyi di dalam langit maupun di dalam bumi. Wa ma amrus sa'ati ila kalamhil basar. Peristiwa hari kiamat itu terjadi dalam sekejap mata, sekejap sak kedepe meripat. Ketika Allah menghendaki, enggak tunggu lama lagi. Sebegitu Allah menghendaki maka terrealisasi, terjadi wujud apa yang telah ditentukan Allah. Au akrab atau bahkan lebih cepat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu terhadap sesuatu sangat berkuasa, sangat bisa. Ayat menika nerangaken tentang kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Tentang kehebatanipun Allah Subhanahu wa taala, tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bumi dengan desain yang sedemikian rupa, dengan tatanan planet-planet yang di ruang angkasa yang sedemikian rupa kita nggak bisa menjangkaunya. Sebenarnya itu bukanlah sekedar pemandangan yang indah, tetapi sebagai ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, juga sekaligus menunjukkan betapa Allah itu maha bisa, maha mengetahui. Jadi kalau membuat sebuah bangunan itu kan mesti harus berpikir sesuatu yang ditimbulkan dari sebuah bangunan ini sendiri. Ini Allah sudah menata sedemikian rupa. Allah sudah menata sedemikian rupa. Langit diataskan sehingga ruang angkasa itu menjadi sangat luas. Kita mesti bisa merasakan ketika bangunan itu atapnya terlalu pendek, bagaimana suasana di dalam bangunan itu tentu nggak nyaman. Karena yang terjadi di dalam ruangan itu sesuatu yang macam-macam, bahkan nafas kita yang kita keluarkan selama kita di dalam ruangan itu juga mencemari udara yang ada di dalam ruangan itu. Sehingga kalau atap itu atau rumah itu sangat pendek, maka tentu sangat mengganggu penghuninya. Ya karena kita dalam kondisi keterpaksaan ya betah-betah wae. Kita bayangkan bahwa sesuatu yang ada di dalam bumi, di atas bumi ini, makhluk-makhluk semua yang hidup di atas bumi ini pasti bernafas. Walaupun kita nggak tahu cara mereka bernafas, tumbuh-tumbuhan bernafas. Bernafas itu artinya juga menyerap udara yang oksigen, yang kemudian juga mengeluarkan udara yang nggak sedap, jenenge apa karo aku? Yang menjadi racun. Nah itu kalau ruang angkasa itu sangat sempit, maka itu akan mengganggu kehidupan. Maka oleh Allah ruang angkasa ini diperluas sedemikian rupa, diangkat langit setinggi-tingginya. Kalau menurut hadis itu perjalanan bumi ke langit itu kalau dilewati oleh manusia itu andai kata bisa itu memakan waktu setidaknya 500 tahun. Pokoknya tidak mungkin ngono wis. Bahasanya hadis 500 tahun. Ya kapan? Ya nggak mungkin kita manusia untuk menempuh perjalanan bumi sampai langit itu dengan secara fisik ya tidak mungkin rasanya. Tetapi kalau Allah menghendaki ya boleh-boleh saja. Tapi secara realita itu rasanya nggak mungkin. Ya saking dhuwure lah begitu. Di sana tersimpan gaib, sesuatu yang gaib.
ghaibus samawat yang kita nggak tahu. Bahkan rizki-rizki kita sudah tercatat di sana. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Niki akhirnya menjadi suatu kenyataan ayat niki ketika sudah ada kemajuan teknologi, ada alat-alat teknologi. Ini langit itu sekarang menjadi gudang penyimpanan berbagai rahasia. Secara zahir sudah menjadi seperti itu. Langit itu sudah menjadi gudang penyimpanan berkas-berkas di dalam kita beraktivitas. Jadi arsip-arsip kegiatan di dalam kita beraktivitas, orang-orang kantor, pejabat negara, pemerintah, ini sekarang gudangnya bukan lemari, tempat penyimpanan rahasia-rahasia tidak di almari kantornya, tetapi disimpan di dalam apa? Di dalam YouTube. Ya, YouTube itu di mana? Di langit. Karena pakai satelit itu kan ada di langit, dipasang oleh manusia, sehingga berkas-berkas itu cukup klik sudah tersimpan. Makanya kalau kita terjemahkan sekarang, ghaibus samawat itu sudah tidak aneh lagi. Sesuatu yang dirahasiakan oleh kita, oleh pemerintah, oleh kantor, oleh siapapun, itu sudah masuk di dalam gudang-gudang yang ada di langit. Wa fis samaa'i rizqukum, catatan-catatan tentang rizki kita, arsip-arsip kegiatan manusia yang memang diarsipkan kemudian disimpan di gudang. Maka sekarang gudangnya cukup klik masuk gudang langit. Ghaibus samawati wal ard. Wa ma tu'adun, dan apa aja yang Allah janjikan kepada kamu. Sesuatu yang Allah janjikan kepada kita itu terdapat di dalam langit sana. Wa bis samaa'i rizqukum. Sakniki wong bisnis ku lewat langit. Wong bisnis niku lewat langit, gitu. Online kan cukup klik. Lah itu yang mengantar siapa? Yang mengantar adalah satelit yang telah dipasang di atas. Kita tinggal operasional saja. Maka terjadilah catatan-catatan yang juga dimanfaatkan oleh manusia. Jadi ayat ini menjawab sesuatu kenyataan bahwa sebelum terjadi kehidupan umat manusia yang kemudian menggunakan alat satelit, menggunakan alat-alat teknologi canggih seperti ini, semacam HP dan lain sebagainya, ini sudah didahului oleh ayat Allah, walillahi ghaibus samawati wal ard. Wa ma amrus saati illa kalamhil basar. Peristiwa hari kiamat itu ketika Allah menghendaki secepat kilat maka terjadi bagaikan kedipan mata. Au huwa aqrab, atau bahkan lebih cepat dari itu. Amrus saah, peristiwa kiamat. Apa itu kiamat lokal, kiamat secara umum? Nanti kalau umum, kalau lokal itu ya setiap yang menyusahkan itu bahasanya adalah terjadi apa? Kiamat. Ada puting beliung, maka daerah yang terserang oleh puting beliung rasanya sudah seperti terjadi kiamat. Enggak lama begitu datang puting beliung, maka sesuatu yang ditabrak oleh angin itu akan hancur binasa. Enggak memakan waktu lama, illa kalamhil basar, sekejap mata bangunan ambruk, semua menjadi rusak, manusia menjerit, kebingungan. Itu menggambarkan peristiwa kiamat yang akan datang. Itu hanya secuplik contoh, hanya satu titik daerah sudah membingungkan, sudah menggetarkan kita, menakutkan kita. Nah apa kalau sudah puting beliung itu menyerang, membabi buta seluruh alam semesta,
terjadi kerobohan-kerobohan, kehancuran secara massal. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Manusia tidak peduli dengan siapapun kecuali ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Nek ngono ki mosok kelingan sapa? Kelingan dulure tidak mungkin, kelingan ibuke enggak mungkin, anake enggak mungkin. Pokoke kepengen selamat awake dhewe. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in yawma idzin sanuyuni. Leru orang kene tutuk kafet wis pokoke. Di antaranya seperti itu. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi. Orang itu pertama sambat nih biasanya kan ning gone kanca dulur. Ajakane gak ngatasi lagi ning gone mbok, ibu. Terus bapak itu sudah pilihan yang kesekian kalinya, wa abi wa sahibati, kadang-kadang dengan istrinya sambatnya itu, curhatnya itu belakangan. Pertama konco, ya sambatnya ujuk-ujuk nang nggone bojone, apa ujuk-ujuk nang nggone bapake, apa ujuk-ujuk nang mboke. Nek sambat gak ndek dhuwit ngene mbok sambati sapa? Umume sambat nang ngene sapa pertama? Nggone koncone. Yauma yafirul mar'u min akhi. Saiki gak kanca-kancan. Kalau sudah terjadi kiamat itu ndak ada yang namanya akhi, abi, umi, zaujati, bani, sudah enggak terpikir lagi. Itu peristiwa kiamat. Au akrab. Jadi kita melihat fenomena alam semesta. Ketika terjadi sebuah bencana, itu adalah cuplikan dari peristiwa kiamat yang kubro. Itu kiamat suhro yang kecil, yang lokal, sudah begitu menyeramkan, menakutkan, menggegerkan dan lain sebagainya. Awake dhewe nek kur ndelok ning TV ra ya gak pati ngrasakne jibek, gak pati ngrasakne sumpek, tapi yang memang menjadi sasaran masyarakat di sana, ya kita bisa bayangkan betapa bingungnya, betapa susahnya, betapa gundah gelisahnya hati. Tidak ada tempat untuk berteduh, hancur semua harta benda, rumah hancur, mungkin keluarga ada yang hilang dan lain sebagainya. Nggak ada yang peduli itu sudah. Kejadian seperti itu rasanya lupa segalanya, hanya ingin menyelamatkan diri masing-masing. Itu adalah gambaran kiamat kubro. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu itu maha kuasa, maha bisa. Wis ngono kuwi gampang bagi Allah, enggak ada yang sulit. Gawe kiamat sak wayah-wayah, enggak ada yang bisa menolaknya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti harus selalu bermohon kepada Allah, salimna wal muslimin wa afina wal mu'minin. Kita minta diselamatkan dari berbagai mara bahaya, baik itu mara bahaya dunia maupun juga mara bahaya akhirat. Niki ayat pertama ngoten menerangkan bahwa milik Allah sesuatu yang gaib, yang terdapat di langit dan di bumi. Ada beberapa rahasia yang manusia enggak bisa mengetahuinya, dijelajah, diselidiki, diriset dan lain sebagainya. Masih ada saja hal-hal yang tidak bisa ditemukan oleh manusia. Wallahu akhrajakum min buduni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Niki nerangno prosese kula panjenengan. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita dengan kondisi yang tidak tahu sesuatu apapun. La ta'lamuna syai'a, enggak mengerti apapun, sekecil apapun. Wis pokoke ngono kuwi.
La ta'lamuna syai'a. Jadi kan lahir niku roh mboke boga. Roh bidane mboten paham kali bidane mboten pas lahir niku. Di mana hari apa, jam berapa kita semua nggak tahu. Wis moro-moro metu nangis. Nangis tuh ya nangis kepada siapa? La ta'lamuna syai'a. Mari ngono mundak gede pinter enek sing kurang ajar bareng. Alhamdulillah. La ta'lamuna syai'a. Hari demi hari manusia disempurnakan oleh Allah pikirannya, otaknya, hatinya, anggota dohirnya, sehingga sedemikian rupa menjadi yang tegak, lurus, jejak, simetrik, indah dipandang, ideal. Itu semua adalah merupakan wujud daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap umat manusia khususnya ini. Kita enggak merasa membangun tulang, membesarkan tulang, memperkuat tulang. Kita enggak merasa menyusun daging, enggak merasa menyusun urat-urat saraf, otot-otot kecil, otot-otot besar, enggak merasa kita yang menata, tapi tertata sedemikian rupa dan sangat manfaat untuk kita. Itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kecil, ketika organ tubuh bagian perut itu masih lemah, masih enggak kuat dimasuki makanan-makanan yang keras, maka Allah ciptakan makanan khusus untuk balita melalui proses ASI, air susu ibu yang asli mengalir dengan derasnya. Kita juga tanpa belajar, tanpa sekolah, langsung begitu dimasukin pentil ibu, sing marai sapa jenengan biyen kok serut bisa apa lek ngarane wi, iso nyesep, bisa mengambil, padahal nggak tahu urip, nggak tahu neng donya, nggak tahu belajar. Ngerti nek pentil wae nek banyune yang manfaat kaya dihisap oleh kita waktu masih kecil. Karena masih kecil perutnya nggak mampu diisiin macam-macam. Bahkan ketika masih dalam kandungan juga Allah siapkan makanan untuk bayi, untuk kita, untuk janin atau anak yang sedang dikandung melalui proses makanan-makanan yang dimakan oleh ibu, dan kemudian sebagian dari makanan yang dimakan oleh ibu sari-sarinya disalurkan kepada fisik janin melalui bahasa Indonesia ini apa ari-ari apa yes ari-ari ngono kae iso ari-ari disambung nang nggone puser udel. Itu dulu kita makannya nggak pakai mulut. Kerasa orang biyen sampean. Carane ibu ndulang anake waktu dijanin, waktu di perut masih janin, itu bukan melalui mulut, bukan melalui tangan ibu, tetapi melalui proses yang Allah ciptakan sedemikian indah. Ada ari-ari disambung dengan selang, selangnya masuk ke perut anak kita. Disitulah saluran makanan menyalur kepada fisiknya bayi. Subhanallah, itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Mungkin kita enggak pernah berpikir yang seperti itu. Semor-moro lahir lemu mangan opo enggak pernah bertanya. Kok lemu? Lek mangan dek kapan sing dipangan opo? Kok lemu men? Begitu bayi lahir dalam kondisi sehat, gemuk, makannya dari mana? Dari user, dari udel.
bahasanya wong kuno udel. Udel kiting. Lho itu kalau mungkin kita berobat itu adalah bahasanya impus lah gitu, impus. Jadi impusnya itu melalui puser kuwi. Terus pusat yang diimpuskan adalah ari-ari, kemudian ada selang masuk ke puser. Sing noto sapa? Subhanallah, Gusti Allah, pokoknya Gusti Allah. Terus menungso enggak melok cawe-cawe sama sekali. Ngono kok kemudian gede ra ngenal pangeran, mengakui tidak ada Tuhan, megel to. Ya digawe ngono karo pangeran ya gak apa-apa ben. Karena anak masih belum bisa menggerakkan mulutnya, belum bisa bagaimana cara makannya melalui user. Lahir masih kecil melalui susu ibu. Ya susu lho ya diproses ning gone weteng. Weteng iku isine reno-reno, tapi begitu keluar air susu ya enggak bau yang macam-macam, tetapi segar untuk kita sekalian, sehat untuk kita sekalian. Lek gawe piye sing dipangan kulup, sing dipangan sego, sing mlebu sego, kulup, panganan yang lain-lain, begitu diproses di dalam perut kok iso metu air susu. Itu bukan semacam hal yang bersifat ketepaan, bukan semacam ittifaqiyah, tetapi memang sudah diatur sedemikian rupa dengan alat-alat canggih Allah yang dipasang di dalam badan manusia. Menungso gak iso menjangkau bagaimana prosesnya, bagaimana alatnya untuk mewujudkan alat ini, untuk menempatkan alat ini sehingga menjadikan sesuatu yang dimakan oleh ibu menjadi air susu yang sangat manfaat untuk anaknya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah jadikan untuk kita pendengar. Pendengar itu bukan telinga. Telinga itu fisik. Kalau yang namanya as-sam'a itu adalah latifah, sesuatu yang rahasia yang ditempatkan pada fisik yang telah didesain oleh Allah sedemikian rupa. Dipasangi latifah. Sesuatu yang kita nggak bisa mewujudkan, nggak bisa menampakkan wujudnya. Kalau hilang kita nggak bisa dengar apa-apa. Kalau sedang dipasang oleh Allah, alhamdulillah, mulai kecil sampai sekarang nggak pernah rewel, nggak pernah konslet. Pemasangannya luar biasa. Karena kalau telinga itu fisik, ada telinga nggak tentu kemudian ada pendengaran, ya kan? Ada orang yang nggak mendengar itu apa namanya? Tuli. Itu ada fisiknya, ada bolongannya, pokoknya ada fisik secara dhahiri, ada fisik. Tapi ketika tidak ada as-sam'u, yaitu latifah, sesuatu yang rahasia yang ditempatkan di dalam bentuk fisik yang seperti ini, maka kemudian bisa menangkap suara-suara. Loh, si menciptakan as-sam'a itu loh, dokter nggak bisa. Hanya Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah buatkan untuk kita alat pendengar. Pendengaran apa pendengar? Nek pendengar kan panjenengane pendengar. Rungokne ya. Pengantuk juga boleh. Tidak sekedar hanya pendengar, wal absor, penglihatan. Penglihatan itu juga bukan mata. Mata itu fisik, bentuknya seperti ini. Ada bola mata, ada macam-macam organ yang ada dalam mata. Tapi kalau tidak ada basor, yaitu latifah, sesuatu yang rahasia yang dimasukkan dalam bentuk fisik yang seperti ini, maka mata itu tidak akan berfungsi apa-apa. Buktine mripate yo si utuh, ketoke yo ora suwek, yo ora catu, tapi ora iso ndelok. Enek apa gak? Banyak.
nggak bisa melihat, padahal ada matanya, ada fisiknya, nggak ada yang rusak kelihatannya, tapi nggak tahu warna, nggak bisa melihat sesuatu karena tidak dipasangin Allah yang namanya absor, penglihatan. Maka selain Allah kemudian membuatkan organ tubuh dengan sedemikian rupa bentuknya, masih kemudian Allah masukkan di situ sesuatu yang kita nggak bisa melihat, yaitu absor, penglihatan. Penglihatan dipasang di dalam organ yang memang telah disiapkan untuk menerima sebuah penglihatan itu sendiri. Cawi si alate, didadekne si alate, kemudian baru dimasukin absor. Makanya anak kecil lahir ada matanya, sehat, cukup, sempurna, tapi belum bisa melihat karena perkembangannya belum selesai, belum sempurna. Maka hari demi hari anak kemudian menjadi bisa melihat karena dipasangin absor. Ini dokter nggak bisa membuat absor, nggak bisa. Kalau membuat mata tiruan, mata palsu mungkin bisa, bentuknya sama tapi nggak berfungsi apa-apa, hanya membuat indah dalam pandangan saja tetapi tidak berfungsi sebagai mata yang bisa melihat. Karena apa? Tidak ada unsur absornya. Wal afidah, hati. Ini bukan hati fisik, bukan hati yang merupakan gumpalan darah. Kalau untuk hewan ketika kita nyembelih digoreng enak, bukan itu. Itu juga ada, tetapi bagaimana kemudian orang bisa berpikir, mempertimbangkan sesuatu, memilih sesuatu, menentukan sikap, itu adalah afidah, fuad. Bahasanya yo hati. Hati bukan hati fisik, tapi hati yang bersifat roh, yang bersifat sesuatu yang rahasia. Kita nggak bisa menganalisis itu, nggak bisa. Mengapa kita bisa tahu, oh ini baik, ini jelek. Kita bisa tahu akibat ini, kalau berbuat ini akan terjadi seperti ini, kalau kita berbuat begini akan jadi ini. Itu adalah pemikiran yang disebut afidah, letaknya di dalam gumpalan daging yang di dalam dada manusia. Jadi selain Allah buatkan tempatnya fuad, yaitu fisik, yaitu gumpalan darah yang disebut kemudian kolbi secara fisik, sing cara gedene gampangane sak kepel atau sak piro, ya seperti itulah. Nah, itu tidak akan bisa berpikir apa-apa ketika tidak diberikan Allah namanya fuad. Fuad itu adalah hati yang ditempatkan di dalam hati yang bersifat fisik dohir, sehingga kita bisa berpikir, mengenal Allah, mengetahui ciptaan Allah, mengetahui nikmat-nikmat Allah itu dengan afidah. Agar apa Allah membuatkan itu semua untuk kita? Agar kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La'alakum, agar kamu bersyukur. Hendaknya kamu bersyukur telah disempurnakan kejadian kita dengan fisik yang sempurna, yang ideal, kemudian diberi alat-alat canggih namanya al-khawas, panca indera, semua menjadi kebutuhan umat manusia. Yang membedakan manusia dengan yang lain itu hanya afidah, Bapak. Yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain itu hanyalah yang namanya afidah. Hati semua hewan ada hatinya, mata semua hewan ada mata, telinga semua hewan ada telinga, tapi mereka nggak bisa berpikir karena tidak ada unsur afidah. Nggak bisa melihat mana yang bahaya, mana yang manfaat, nggak bisa mereka. Hanya sekedar namanya idrok, tidak sempurna. Tetapi manusia bisa menjangkau lebih luas karena unsur afidah.
yang namanya fuad, agar kita bisa mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah hadirin rahimakumullah, kalau kita merenung dari ayat ke ayat itu nggak ada rasanya ruang waktu untuk tidak bersyukur kepada Allah, nggak ada. Mesti kita merasa harus selalu bersyukur dan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur, karena kita tidak pernah terputus dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kemudian tahu-tahu ujuk-ujuk mata kita diberi buta oleh Allah, ujuk-ujuk nggak ketok, banyak terjadi. Roh kok utuh padahal ngarit ya, budal ngarit, awas iso ngarit, iso golek suket, berangkat mulai kesandung tiba utuh, ada spontan. Kalam khil basar tadi itu, secepat kilat Allah menjadikan orang itu terjadi kiamat lokal, yaitu kehilangan pandangan. Hati yang cerdas ya, yang bisa berpikir macam-macam, ada kemudian sekejap mata dia sudah tidak berfungsi sama sekali, lepa-lepo gara-gara disentak bojone, sentek kecerdasannya. Ya itu guyonan aja, tapi yang realita ya banyak. Tahu-tahu jatuh, gegar otak nggak bergerak, hati nggak bisa mengimbangi, dia akan jadi orang yang tidak berpikir sama sekali. Hanya sekejap tek, jatuh, limpung. Dilihat fisiknya masih utuh, kepala kelihatannya juga utuh, tetapi unsur yang di dalam sudah terganggu, maka fuadnya ikut terganggu dan tidak bisa berfungsi apa-apa. Makanya awake kudu syukur dan syukur dan syukur, subhanallah, karena itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun Allah mencabut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang selalu kita nikmati setiap saat ini. Mugi-mugi kalau dengan digiring oleh Allah, dibukakan hati kita oleh Allah, bisa melihat nikmat Allah, mengerti banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita tergugah untuk senantiasa berkata alhamdulillah. Mugi-mugi Allah menuntun kula panjenengan untuk bisa selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga patut kiranya Allah kemudian menambah nikmat yang Allah berikan. Allahumma amin. Mekaten kirang langkung ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ni'amah wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك